Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, agar lewat pemerintahan firman-Mu, jemaat-Mu dapat diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Injil Yohanes ini dituliskan supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya dengan iman kita beroleh hidup di dalam namanya. Dalam Yohanes pasal 13 sampai 17 membahas bagaimana usaha Yesus mempersiapkan para muridnya dalam pelayanan, karena ia akan meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes 15 pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dikatakan di ayatnya yang pertama itu, akulah pokok anggur yang benar. Hal ini dapat dipahami dalam arti sejarah penebusan, yaitu terang perjanjian, di mana pada saat itu Israel ditunjuk sebagai pokok anggur yang ditanam oleh Allah. Pokok anggur adalah lambang utama bangsa Israel. Sebuah pokok anggur raksasa dari emas menghiasi pintu, gerbang bait Allah, dan uang logam yang dicetak di Israel selama pemberontakan melawan Roma. Juga berlambangkan pokok anggur. Pokok anggur seringkali melambangkan bangsa Israel yang gagal dan tidak percaya. Kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal ayat 80 sampai Mazmur pasal 80 ayat 8 sampai 16. Kita dapat melihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 17, di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21, dan di dalam Yezekiel pasal 15 ayat 19 sampai 14. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, atas kegagalan bangsa Israel untuk memenuhi harapan Bapa dan atas perubahannya menjadi pokok anggur yang busuk, maka Yesus datang dan berkata, akulah pokok anggur yang benar, untuk memenuhi harapan penguasa surgawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kata benar di sini dalam bahasa Yunani adalah aletinos. Artinya benar yang sesungguhnya, yaitu benar sebagai lawan daripada yang mirip benar atau yang seperti benar. Bukan sekedar benar sebagai lawan dari palsu.
Dengan kata lain, membedakan sesuatu yang benar dengan palsu itu relatif mudah. Namun membedakan antara yang benar dan yang mirip benar itu sulit sekali. Jadi di sini pokok anggur yang benar itu adalah Kristus sendiri. Di dalam ayatnya yang ke-1b, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan bahwa dan Bapakulah pengusahanya. Dalam perjanjian lama, Bapa dilukiskan sebagai pemilik kebun anggur. Di sini ia disebut pengusaha, yaitu orang yang mengusahakan, menanam dan memelihara kebun anggur itu. Gambaran ini menyatakan bahwa Allah mengasihi Kristus dan umatnya. Karena Bapa sebagai pengusaha telah mengasihi kita sebagai umat, maka di ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kita sebagai orang percaya dikehendaki Bapa untuk berbuah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu hidup yang berbuah. Sekali lagi, hidup yang berbuah. Agar hidup kita bisa menghasilkan buah, maka kita akan melakukan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih, agar hidup kita menghasilkan buah. Agar kita bisa menghasilkan buah, Bapak Ibu, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah bersih. Kita sebagai orang yang sudah percaya, kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidupnya harus bersih. Di ayatnya yang kedua sampai ketiga ini, dikatakan di ayatnya yang kedua sampai ketiga ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa membersihkan kehidupan kita dengan perkakasnya, yaitu lewat firman-Nya. Firman Allah memperbaiki hati kita dan pikiran kita dari yang tidak baik menjadi baik. Karena firman itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika hidup kita sudah bersih, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka lewat firman Tuhan kita semakin diperbaiki, kita semakin hidup di dalam Tuhan, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, agar hidup kita menghasilkan buah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih? Tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Di ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan telah mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam, dan aku di dalam kamu. Latar belakang Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di dalamnya berkaitan dengan masa tugas Tuhan Yesus yang segera akan berakhir dan setelahnya akan diteruskan oleh para murid. Makanya ia memerintahkan para muridnya untuk tinggal di dalam Dia. Kita adalah ranting yang melekat pada pokok pohon, di mana kita mendapatkan nutrisi dari pokok batang, atau tinggal di dalam Kristus. Berarti kita terus-menerus di dalam Kristus, yaitu dengan memelihara persekutuan dengan Allah.
dengan memelihara persekutuan dengan Allah. Maka ketika kita sudah memelihara persekutuan dengan Allah Bapak Ibu yang terkasih, maka kita pun harus melekat pada Kristus sebagai sumber keselamatan agar kita tidak dipotong dan dibuang seperti ranting yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus tinggal di dalam Tuhan, untuk terus hidup di dalam Tuhan, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kita tidak dipotong dan dibuang seperti ranting yang tidak berguna. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk terus hidup di dalam Tuhan, dan bagaimana kita terus tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan memelihara persekutuan dengan Tuhan lewat doa, lewat membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, agar hidup kita menghasilkan buah, maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih? Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Setelah kita tinggal di dalamnya, firman-Nya akan di dalam kita, maka Allah pun tinggal di dalam kita, dan apapun yang kita minta akan diberinya. Seperti di ayatnya yang ke-7 ini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka setiap apa yang kita minta, setiap apa yang kita inginkan, maka Tuhan akan memberikan, maka Tuhan akan menghendaki itu bagi kita. Kita berbuah dan namanya dimuliakan di atas kita Bapak Ibu yang terkasih. Buah yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan misinya dan prinsipnya, yaitu mengasihi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan bagi kita pada hari ini, Kristus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya yang bekerja membersihkan dan merawat kebunnya. Kita sebagai ranting-ranting yang harus siap sedia dibersihkan dan tetap melekat pada pokok anggur supaya kita bisa berbuah dan kita bisa menikmati setiap karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Aplikasi bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita hidup di dalam Dia sebagai pokok anggur yang benar. Beri dirimu dibersihkan oleh Bapa dengan kegiatan rohanimu. Hasilkan buah yang baik untuk menyenangkan Bapa sebagai pengusaha dengan sikap dan perbuatanmu kepadanya dan kepada sesamamu manusia. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita pada kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang terus meneguhkan kami, yang terus menegur kami, dan bahkan yang terus memperbarui kehidupan kami, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau dan kami akan memiliki buah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih umat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.